Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semandalas, spirit, smart, sukses, yes, mantap. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diperkenankan bertemu melalui media ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Negeri 12 Batam tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah anak-anak ibu, perkenalkan nama ibu Diah Sariningsih. Kalian bisa manggil ibu Dia. Ibu adalah salah satu guru di SMA Negeri 12 Batam, dan saat ini pada kesempatan ini ibu diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang pendidikan karakter di era new normal pada masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Negeri 12 Batam tahun pelajaran 2020-2021. Oke, langsung saja ibu akan menyampaikan materi. Tolong Anda nanti simak dengan baik. Setelah itu ringkas materi yang ibu sampaikan agar apa yang nanti akan kita pelajari bersama memberikan manfaat dan ilmu untuk kita semua. Amin. Oke. Ya. Materi kita adalah tentang penguatan pendidikan karakter di era new normal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita dan dunia dikejutkan adanya virus baru yaitu COVID-19 atau coronavirus pandemic yang tentu saja sampai dengan saat ini sangat meresahkan karena hampir seluruh dunia mendapatkan dampak dari kondisi pandemi virus seperti sekarang ini. Oke. Dan kita tahu dunia pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 ini data dari UNESCO pada bulan Maret 2020 1,5 miliar siswa dan 63 juta guru sekolah dasar hingga menengah di 191 negara kegiatan sekolahnya terganggu akibat pandemi COVID-19. Kegiatan belajar di sekolah di seluruh dunia bertransformasi atau dialihkan menjadi belajar di rumah atau stay from home atau study from home dengan menggunakan media dalam jaringan atau online. Transformasi studi from home sementara waktu dipandang menjadi cara yang paling aman untuk memutus penyebaran wabah akibat virus corona. Hak para siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan jiwa, baik itu peserta didik maupun para guru. Nah, kita tahu bahwa coronavirus ini obat belum ditemukan pencegahan penularan juga harus diperlukan yaitu secara sosial dan physical distancing dan ini sangat mempengaruhi sendi utama kehidupan manusia Interaksi sosial manusia menimbulkan efek domino di berbagai aspek kehidupan. Nah, bagaimana cara kita melawan seperti itu tadi? Oke, terus selanjutnya apa sih efek domino COVID-19 ini? Kita tahu bahwa social dan physical distancing mempengaruhi atau menghalangi interaksi sosial manusia dan menimbulkan efek domino kepada berbagai kegiatan manusia termasuk pendidikan. Selanjutnya, bagaimana efek COVID-19 di dunia pendidikan? Kita tahu bahwa social dan physical distancing kegiatan belajar utama mengajar tatap muka di kelas dihentikan dan home learning termasuk proses evaluasi, penetrasi penggunaan teknologi informasi dan digital dalam proses belajar mengajar sehingga akan mengakibatkan perubahan metode pembelajaran. Kita semua tahu bahwa saat ini segala aspek dalam segi-segi kehidupan manusia telah memasuki era digital atau terjadi digitalisasi. Kita mau beli makanan, kita mau pesan tiket atau apapun yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam kehidupannya
menggunakan media digital ya. Nah, sekarang bagaimana ya karakteristik sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan masa depan Indonesia? Tentu saat ini Ananda adalah harapan dari negara ini untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, sehingga di era yang serba digital ini apa sih yang harus Ananda persiapkan? Tentu yang pertama adalah Ananda harus memiliki karakter yang kuat ya. Artinya apa? Ketika kita memiliki karakter yang kuat, kita akan teguh iman kita ya, ada rasa nasionalisme ya. Habis itu kalian memiliki ilmu yang bermanfaat ya. Selain itu kalian juga membutuhkan adanya multi kecakapan abad 21 dan bersertifikat ya. Yang ketiga adalah elastis dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat adalah inovatif dan entrepreneur ya. Dan yang kelima adalah kewarganegaraan atau kewargaan global. Artinya kalian harus melek teknologi ya. Kalian punya gadget, punya Android ya, bisa kalian gunakan untuk yang lebih bermanfaat untuk menambah ilmu kalian, tidak hanya untuk bermain gadget saja, untuk bermain game saja. Nah, kita lihat bahwa bagaimana sih kenormalan baru di berbagai sektor ya, terutama di pendidikan ya. Kita tahu bahwa biasa kita belajar bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman-teman di sekolah gitu ya, duduk di bangku masing-masing, di kelas masing-masing, dan sudah hampir 3-4 bulan ini kita harus stay at home, belajar di rumah ya. Nah, untuk itu di masa era new normal ini hak para siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas utama ya. Sekolah boleh tutup, tetapi pendidikan tetap harus berjalan ya. Stop classes but don't stop learning ya. Nah, bagaimana sih prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ya? Tentu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ya, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama ya dalam menempatkan kebijakan pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana atau daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Silahkan Anda bisa lihat ada poin nomor 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang pertama adalah tentu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan ya. Terus yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan ya. Yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker atau wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas atau tunarungu. Yang keempat ya, memiliki alat pengukur suhu tubuh tembak ya. Terus yang kelima adalah sekolah juga harus memetakan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, misal memiliki kondisi medis atau penyerta yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, sekarang yang keenam adalah membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, sekarang bagaimana sih salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pembelajaran di rumah? Ya, kita tahu yang di rumah punya televisi yang bisa mengakses TVRI gitu ya. Di situ ada belajar dari rumah ya di TVRI yang diterapkan oleh pemerintah mulai tanggal 20 Juni tahun 2020. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih belajar dari Korea Selatan. Ini yang suka nonton drakor tahu lah ya. Di Korea Selatan bagaimana pemerintah mereka mengantisipasi pembelajaran para siswa di era new normal atau kebiasaan hidup baru. Yang pertama adalah
ruang kelas didesinfeksi, artinya disemprot, disterilkan dari virus-virus yang ada. Terus yang kedua adalah menjaga kebersihan, ya. Mahasiswa sekolah diwajibkan menggunakan pembersih tangan, ya, ketika kembali ke sekolah, ya. Jadi harus selalu, kalau di sini menggunakan hand sanitizer. Terus yang kedua, ada pemeriksaan suhu tubuh. Jadi sebelum masuk kelas mereka diperiksa suhu tubuhnya. Terus ketika belajar di dalam kelas juga harus wajib jaga jarak aman, ya, minimal 1 meter. Jadi nggak boleh berdekat-dekatan. Nah, termasuk di kantin, termasuk menggunakan masker ketika berolahraga, ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke apa sih penguatan karakter gitu ya. Setelah kalian tahu tadi tentang bagaimana kondisi Indonesia dan dunia dalam menghadapi pandemi virus atau coronavirus 19 ya. Ini bagaimana penguatan karakter kita ya ketika Ananda diwajibkan untuk belajar di rumah ya. Kita tahu bahwa nilai-nilai pembentuk karakter itu bersumber dari Pancasila, agama, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Ya. Dan implementasinya dimulai dengan cara sederhana, yaitu hidup bersih, ya, hidup bersih, rapi, disiplin, sopan, dan santun. Ya. Nah, pada fase kenormalan hidup baru, ya, ini dapat menjadi landasan kuat dalam pembelajaran bagi peserta didik untuk membentuk karakter yang bersih, rapi, disiplin, sopan, dan santun. Nah, kita harus tahu juga ya bagaimana karakter kita itu harus terbentuk. Yang pertama yaitu pengetahuan umum dan keterampilan dasar menjadi tuntutan untuk mengatasi masalah kompleks ya. Ada kalian juga memiliki sertifikasi keterampilan, mencerminkan pengetahuan dan pemahaman materi, juga cara belajar ya. Bagaimana pekerjaan itu berkembang dinamis dan cepat berubah ya, dan perlu kecakapan teknikal dan pengembangan karir. Nah, bagaimana pembelajaran untuk menyiapkan siswa atau mahasiswa untuk hari depan dan pekerjaan yang bahkan belum ada hari ini ya. Untuk itu pembelajaran perlu merespon berbagai perubahan di atas, yaitu melalui inovasi pembelajaran menjadi sebuah keniscayaan. Nah, sekarang 5 nilai utama karakter ya yang prioritas PPK atau penguatan pendidikan karakter. Yang pertama adalah 5 nilai utama itu. Yang pertama adalah religius, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah nasionalis, yang keempat mandiri, yang kelima adalah gotong royong ya. Dan kelima nilai utama karakter ya bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri ya, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Nah, nilai utama karakter prioritas PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong ya. Ini kita lihat yang pertama contohnya ada rasa toleransi, cinta damai, persahabatan, teguh pendirian, ketulusan, percaya diri, anti perundungan dan kekerasan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, memahami perbedaan agama dan kepercayaan, melindungi yang kecil dan yang tersisih. Nah, ini adalah contoh nilai religius. Oke, selanjutnya kita akan lihat setelah religius ya, kita akan lihat tentang nasionalis, karakter yang kedua ya. Nilai utama dalam nasionalis di sini adalah bagaimana menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, seperti apa jiwa nasionalisme itu? Yang pertama adalah kita semua harus taat hukum, disiplin, cinta tanah air, ya,
menghormati keragaman budaya, suku, dan agama, ya, memberikan apresiasi budaya bangsa sendiri. Yang selanjutnya adalah menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, serta menjaga lingkungan. Artinya, Nak, ketika nanti Ananda bersekolah di SMA 12 Batam, mari sama-sama kita jaga SMA kita ini, ya. Contohnya, ketika kita upacara bendera, bagaimana kalian bisa memperlihatkan jiwa nasionalisme dengan disiplin, baik itu dalam berkumpul di lapangan maupun ketika kita sedang menjalani upacara bendera dengan khidmat. Selain itu juga kita harus sama-sama untuk menjaga lingkungan sekolah kita, karena itu salah satu wujud rasa cinta terhadap sekolah kita. Baiklah, untuk nilai karakter selanjutnya adalah mandiri. Nilai utama karakter mandiri ini adalah Ananda diharapkan memiliki etos kerja atau memiliki jiwa kerja keras, tangguh tahan banting, memiliki daya juang, profesional, kreatif, memiliki keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya bahwa di karakter mandiri ini adalah Ananda tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita yang Ananda ingin raih. Jadi ketika nanti Ananda sekolah, usahakan memiliki jiwa kemandirian, ya. Sudah beranjak dewasa harus memiliki tanggung jawab diri serta bisa melakukan sesuatu dengan mandiri. Selanjutnya, nilai berikutnya yaitu integritas. Sebagaimana kita ketahui, integritas merupakan upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Artinya, antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan harus sinkron atau sesuai. Nah, apa saja nilai utama dalam karakter integritas ini, yaitu Anda harus memiliki jiwa atau nilai kejujuran, memiliki rasa keadilan, keteladanan, kesetiaan, ya, anti korupsi, komitmen moral, tanggung jawab, cinta pada kebenaran, dan menghargai harkat martabat individu, ya, terutama orang-orang yang berinteraksi dengan Ananda. Oke, selanjutnya adalah nilai berikutnya yaitu gotong royong. Gotong royong ini adalah merupakan cerminan tindakan menghargai semangat kerja, ya, menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Nilai apa yang terkandung dalam gotong royong ini adalah Ananda diharapkan memiliki rasa menghargai, inklusif atau terbuka, kerjasama, solidaritas, memiliki empati, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, ya, tolong menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, ya, memiliki sikap kerelaan dan komitmen atas keputusan bersama. Nah, sekarang itu nilai-nilai karakter yang harus kita kembangkan, ya, bersama-sama, terutama Ananda sebagai calon penerus generasi bangsa. Ibu rasa itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi silahkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi Ananda bisa resapi, Ananda bisa camkan, dan Ananda bisa aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Dan jangan lupa juga untuk membuat ringkasan dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak Ibu, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekilafan, dan Ibu akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.